Jika diklaster berdasarkan mana yang paling tidak elegan dan tidak perlu didukung adalah golongan pertama. Dan golongan keempat adalah yang paling elegan dan yang paling perlu didukung. Selamat datang di 5 segmen tanggapan. Dalam tanggapan selalu ada pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Namun selalu ada kasih di sana. Pertanyaan apa dan mengapa adalah pemantik untuk kita sama-sama berpikir dan merenung agar menemukan pencerahan. Dan bagaimana adalah solusi yang coba kami tawarkan. Jadi, ini juga adalah otokritik untuk kami sendiri ya. Karena kritik tanpa solusi adalah polemik dan kritik tanpa kasih adalah pecahan. Niat baik semoga tidak disalahartikan. Maaf ya bila ada yang menyinggungmu. Semoga kita semua tercerahkan. Jumpa lagi dengan segmen tanggapan sahabat Katolik saja dengan pertanyaan ketiga. Apakah etis umat menjadikan konten kerohanian sebagai sumber mata pencaharian? Nah, ini dia pertanyaannya ditunggu-tunggu. Begini, kalau usul kami, janganlah ini menjadi mata pencaharian, apalagi pencarian utama. Mengapa? Karena nanti apa bedanya kita dengan umat sebelah? Siapa yang bisa menjamin bahwa YouTube ini suatu hari tidak bubar? Siapa yang bisa menjamin channelmu tidak akan didemonetisasi atau mungkin malah ditutup bila ada orang pihak-pihak yang tidak suka dan dia melaporkannya bertubi-tubi, channelmu bisa disuspend loh, dan kamu jadi kelinglungan nanti karena mata pencarianmu yang lain tidak ada karena kamu bergantung pada YouTube saja, ya kan? Tetapi pendapatan YouTube sangat menggiurkan kak, masa sih disia-siakan? Begini loh, menurut hemat kami, apa yang kita upload bisa dikatakan semua itu adalah kekayaan gereja. Kita ini siapa sih? Kita ini hanya pemakai. Kita hanya bisa upload, isi suara, potong sana sini, comot sana sini, dan kasih komentar sedikit. Nah, sahabat Katolik saja, tapi jangan berkecil hati dulu ya. Karena kami coba mengkategorikan 4 golongan YouTuber yang berkecimpung di kerohanian Katolik. Cek ya, kamu termasuk golongan yang mana? Golongan yang pertama adalah YouTuber yang hanya kerjaannya comot-comot, potong sana sini, tidak ada usaha apapun, langsung upload. Di atasnya sedikit, kalian tadi tuh parah banget ya. Di atasnya sedikit masih golongan 1B lah, yang tadi 1A ya. YouTuber yang merekam langsung kegiatan-kegiatan di gereja, di komunitas, baik itu misa, nyanyi-nyanyian, apa saja, dan tanpa izin ya. Dan di-upload ke YouTube, ya paling usahanya hanya menampilkan sedikit foto-foto ya berkaitan seperti itu, atau mungkin hanya isi suara sedikit ya. Nah biasanya YouTuber ini, mereka ini tergopoh-gopoh ingin upload sebanyak mungkin dan cepat mungkin, tanpa memikirkan kualitas, karena arah utamanya murni 100% tuh uang. Sudah pasti uang alasannya. Mereka ini bisa siapa saja termasuk umat sendiri. Untuk YouTuber jenis ini menurut kamu perlu didukung tidak? Kalau menurut kami, kita perlu sangat selektif terhadap channel seperti ini jika ingin memberikan dukungan. Tapi kami tidak mengajak kamu tidak memberikan dukungan ya, semua itu kembali kepada kalian. Dan apakah kita punya kemampuan untuk menyelidiki suatu channel? Biasakanlah kalau ingin mensubscribe sebuah channel, pelajari dulu tentang profilnya channel. Mereka itu siapa? Apakah mereka itu ada memberikan informasi terkait diri mereka?
Kedua, deskripsi dari konten itu apa, ya kan? Nama channelnya apa? Apakah ada fotonya? Apakah dia memberikan keterangan, dia mendapatkan izin untuk mengupload suatu kejadian yang dia rekam di gereja? Ya memang perlu usaha sih. Kalau kita tidak ingin dukungan kita itu salah tempat ya. Nah, golongan kedua itu adalah YouTuber yang upload. Jadi mengupload ulang informasi tentang Katolik, gereja, apa saja yang terkait dengan Katolik ya. Dan biasanya tentu dipotong-potong, tidak mungkin bisa full ya. Dan mereka bisa memberi caption, komentar dan sebagainya, lagu dan sebagainya. Konten-kontennya itu bisa ya misa, khotbah romo, renungan, kegiatan komunitas ya, baik yang diterjemahkan bahasanya pun ataupun tidak. Menurut kamu channel seperti ini layak gak mendapat dukungan? Kalaupun biasanya mereka mendapat dukungan, dukungannya itu biasanya bersifat so-so. So-so itu artinya tidak kuat ikatannya. Karena biasanya penonton itu mungkin seperti kayak bayar, kayak kasih kopi lah gitu, uang capek, ongkos capek gitu loh. Kalau yang golongan kedua ini mungkin kelihatannya tidak begitu murni mencari uang, tapi lama-lama terbaca melalui judulnya yang diberikan, ternyata tidak sesuai dengan kontennya. Bertubi-tubi upload channel sehari bisa 10 gitu ya, atau re-upload atau mereschedule video bertubi-tubi. Bukan tidak boleh mereschedule video, tapi kalau yang dilakukan bertubi-tubi mereka jadi akan terganggu ya. Kalau sampai kejadian seperti itu, mungkin suatu hari mereka jadi jengah dan bisa unsubscribe ya. Jadi silakan putuskan sendiri, kalau kalian ingin mendukung channel seperti ini ya monggo gitu ya. Tapi pemilik channel seperti ini perlu dipertimbangkan kembali lagi bahwa dukungan suatu hari bisa sesolid lagi. Coba kalian cek, kalian pelajari dari video-video yang dulu sampai yang beberapa tahun lalu atau setahun lalu sampai detik ini berapa viewernya. Apakah makin hari makin berkurang? Ya kan? Ya subscriber mungkin makin bertambah, tapi viewernya mungkin makin berkurang. Itu sudah satu indikasi menunjukkan penonton sudah mulai jengah gitu ya. Golongan yang ketiga adalah YouTuber yang benar-benar mendalami kerohaniannya dengan konsisten, seperti bermain musik atau menyanyikan lagu gereja, baca Alkitab, berdoa rosario, koronka, bermazmur gitu. Nah, channel ini juga perlu kita dukung menurut kami ya, karena ini mereka punya usaha keras, punya usaha yang lumayan besar ya untuk mendalamin itu. Apalagi kalau termasuk dia mengarang doa itu sendiri misalnya ya, dia membuat doa pribadinya, nah itu lebih cakep lagi ya. Tapi kalau dia mungkin membaca doa harian di dalam gereja yang sudah ada, ya boleh juga lah gitu ya, kita memberikan dukungan karena itu bagian liturgi gereja dan umat pasti membutuhkannya gitu ya. Nah, golongan yang keempat, YouTuber yang memberi, nah ini dia, YouTuber yang memberi renungan dari pemikirannya sendiri atau dari bahan-bahan yang menjadi panduannya, atau YouTuber yang mengcounter atas konten orang lain yang menurut dia kurang tepat dan tidak berimbang. Biasanya dia melakukan research data dan menyajikan dalam sebuah narasi video. Juga YouTuber yang membuat konten tentang berbagi pengalaman hidup sebagai seorang Katolik. Entah itu konten tentang keluarga Katolik, ibu Katolik, anak Katolik, membesarkan anak secara Katolik, istri Katolik, rumah tangga Katolik, suami Katolik. Nah, golongan keempat ini barulah bisa kita sebut sebagai konten kreator untuk tema kerohanian Katolik khususnya. Karena channel seperti inilah yang dibutuhkan dan mempunyai legitimasi yang paling kuat dari sisi hak cipta maupun nurani. Hati jadi merasa lebih damai dan tidak ada ganjelan ya. Bila
mendapatkan penghasilan dari sini. Karena ini murni karya mereka gitu. Channel seperti inilah yang wajib didukung dengan level full power ya. Kami melihat konten seperti ini banyak sekali di Amerika. Para awam membuat konten dan mereka bicara tentang pengalaman pribadi mereka sebagai seorang Katolik. Banyak sekali kisah tentang sebagai seorang Katolik, bukan? Nah, harusnya kan ini digali. Namun sayang di Indonesia sampai saat ini kami sepertinya belum menemukannya. Awam-awam para umat yang membuat channel seperti ini. Mengapa? Karena channel seperti ini mempunyai kesulitan. Tanya mungkin dari sisi butuh keberanian untuk bicara tampil depan kamera, karena kalau tampil wajah itu pasti lebih menarik ya. Nah, teman, selain itu juga butuh kemampuan bicara gitu ya. Bukan hanya keberanian doang, tapi kemampuan bicara. Jadi ada tingkat kesulitannya memang. Tapi menurut kami anak muda milenial OMK Katolik banyak yang pintar-pintar bicara dan bagus ya. Harusnya bisa menggarap channel seperti ini. Dan kami jamin itu pasti berkembang cepat sekali. Oke, mengenai golongan yang keempat ini, mungkin kami akan buat dalam sebuah video khusus agar memperkuat ide tentang ini ya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ketiga ini, jika di klaster berdasarkan mana yang paling tidak elegan dan tidak perlu didukung adalah golongan pertama. Dan golongan keempat adalah yang paling elegan dan yang paling perlu didukung. Baik, terima kasih sahabat Katolik saja. Bila ini bermanfaat, silakan dibagi. Dan jangan lupa kasih komentarmu terkait pembahasan hari ini. Dan drop juga menurut kamu pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu kita bahas lagi di segmen berikutnya ya. Jumpa lagi pada pertanyaan keempat. Terima kasih, berkah dalam.